A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas segala hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tanpa hidayah dari Allah, bisa jadi hari ini kita masih menyembah pepohonan dan lain sebagainya. Tapi karena hidayah dari Allah, alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah, mentaati aturan-aturan Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab ditanya oleh salah seseorang, "Ya Amirul Mukminin, ma hi a'zamu ni'mah?" Wahai Amirul Mukminin, nikmat apakah paling besar? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nikmat paling besar adalah nikmat hidayah. Kenapa? Karena dengan hidayah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah kita bisa mengenal Sang Pencipta alam ini. Karena dengan hidayah kita bisa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamur Rasul wa Sayyidul Anbiya, imamnya para rasul dan penghulu para nabi. Dari 124.000 para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya. Dari 319 rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Imamur Rasul. Maka kita bersyukur Allah jadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat. Mudah-mudahan dengan salat tersebut kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan, syafaati 'inda ahli kabair, syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara tentang puasa Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Ramadan. Maka bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sha'imina was-sha'imat wal hafizina furujahum والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, yang artinya orang-orang yang berpuasa atau laki-laki yang berpuasa, wanita-wanita yang berpuasa, wal hafizina furujahum, dan mereka yang menjaga kemaluannya, dan juga para wanita yang menjaga kemaluannya, wadzakirina Allah katsira, dan mereka yang banyak berpikir kepada Allah, dan para wanita yang banyak berpikir kepada Allah, a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima, maka Allah akan berikan mereka, Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar, ajran azima, Allah janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya ini Ramadan, sehingga Allah menjanjikan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan kasih balasan bagi mereka, yaitu ampunan
kemudian pahala yang besar. Kenapa? Karena puasa, kata Nabi, merupakan perisai diri kita, sehingga dengan puasa tersebut kita bisa terhindar dari segala perbuatan yang tidak baik. Karena maksud dan tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian yang kami muliakan, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, inna fil jannati baban, di dalam surga ada satu pintu yang bernama yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikatakan namanya adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti orang-orang berpuasa akan memasukinya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan belum ada yang memasukinya. Satu orang pun belum ada memasuki pintu daripada pintu ar-rayyan tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila orang-orang yang sudah berpuasa, orang-orang berpuasa tadi memasukinya, maka ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, dan belum ada satu orang pun yang memasukinya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Khuzaimah illa annahu qala fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, apabila masuk orang yang terakhir maka akan ditutup. Wa man dakhala syariba, dan siapa yang masuk ke dalam pintu rayyan tersebut akan minum. Wa man syariba lam yazma abada, dan barang siapa yang minum di situ maka tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Hadirin, begitu luar biasa ini Ramadan. Maka tidak ada kata yang lebih baik selain kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Allah berikan kita umur untuk sampai kepada bulan Ramadan. Pantaslah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa syarat-syarat atau syarat wajib berpuasa? Pertama, dia berakal. Orang gila dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua, dia baligh, sudah sampai umurnya. Baligh kata para ulama berkisar umur 14 tahun atau 15 tahun. Kemudian dia kuat berpuasa. Ini syarat wajib berpuasa. Kenapa harus kuat berpuasa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan berjalan, musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki bagi kamu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kamu kesusahan. Walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, maka dia membayar fidyah seorang miskin. Al-Baqarah 184. Ini syarat wajib berpuasa. Adapun syarat sah puasa pertama adalah Islam. Maka siapa saja dia yang berpuasa, dia harus beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka puasanya tidak sah. Kemudian dia mumayyiz, yaitu anak kecil yang bisa membedakan mana baik dan buruk. Kemudian suci dari haid, suci dari darah nifas, suci dia daripada yaitu janabah besar atau janabah kecil. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit bagaimana begitu pentingnya Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berkahi kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan Allah jadikan kita betul-betul bisa menjadi orang bertakwa, husnul khatimah, hingga sampai pada 1 Syawal nanti kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Hanya ini yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.